Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Mak, bagaimana dengan kabarnya di kampung serta keluarga? Alhamdulillah, Uti pun di sini dalam keadaan sehat. Harapannya semoga keluarga di kampung terus dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini Uti ditugaskan untuk membuat video oleh dosen, yaitu berdiskusi dengan orang tua menjelaskan bagaimana di bidang peternakan tersebut. Apakah Emak bersedia? Baiklah, pertama Uti akan memperkenalkan diri Uti terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Uti Tuti Rahayu dengan NIM 2310622030. Uti sedang bersama dengan Ibu Uti, yaitu dengan Ibu Nurmi. Baiklah, Mak. Di sini Uti akan menjelaskan apa sih ternak tersebut dan apa saja contoh ternak tersebut. Pasti Mak belum sepenuhnya paham kan tentang itu. Baiklah, hewan ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia dengan tujuan untuk menghasilkan sandang, menghasilkan pangan, dan menghasilkan uang. Apakah Mak mengerti? Baiklah, yang terkait dengan sandang, seperti contohnya pakaian, sepatu, tas yang sering kita pakai sehari-hari, itu merupakan hasil dari ternak, yaitu kulit dari hewan ternak tersebut diolah dan dijadikan dengan produk-produk tersebut. Sebagai sumber pangan, yaitu hewan ternak tersebut adalah hewan ternak yang dijadikan sumber makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari. Sebagian besarnya itu berasal dari hewan ternak. Baiklah, selanjutnya Uti akan membahas tentang apa saja yang termasuk ke dalam hewan ternak. Pasti Emak pengetahuannya hewan ternak tersebut hanya sapi, kambing, hanya itu saja kan? Namun tidak demikian. Ada 4 cakupan hewan ternak. Satu yaitu hewan ternak atau farm animal. Kedua, hewan peliharaan atau pet animal. Ketiga yaitu binatang buas atau wildlife. Keempat, aquaculture atau sejenis ikan-ikan. Oh, yang keempat tadi, yaitu yang pertama yaitu hewan ternak atau farm animal, contohnya seperti domba, seperti kambing, seperti bebek, dan lain-lain. Kedua yaitu pet animal atau hewan peliharaan seperti contohnya kucing yang ada di rumah kita, seperti contohnya anjing, seperti hamster, seperti kelinci, seperti burung, dan lain-lain. Ketiga yaitu binatang buas atau wildlife. Contohnya seperti singa, seperti beruang, seperti ular, seperti harimau, dan lain-lain. Yang keempat, aquaculture, yaitu jenis ikan-ikan. Contohnya seperti ikan mas, ikan nila, ikan kap, ikan salmon, dan lain-lain. Baiklah, Uti akan menjelaskan lagi tentang apa sih sebenarnya peternakan. Pasti Mak tidak sepenuhnya paham tentang apa itu peternakan. Baiklah, peternakan adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk menghasilkan sandang, pangan, uang dengan cara memelihara ternak dan dengan cara melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ternak tersebut. Emak, tahu tidak apa saja aktivitas yang terkait dengan ternak tersebut? Baiklah, aktivitas yang terkait dengan ternak tersebut, seperti contohnya kita menjual makanan dari hewan ternak tersebut, atau kita membuka usaha tempat pemandian atau pembersihan hewan ternak tersebut, atau bisa juga kita menjual obat dari hewan ternak tersebut apabila terkena penyakit. Baiklah, selanjutnya akan membahas tentang ilmu peternakan. Ilmu peternakan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ternak, yaitu sebagai sumber daya biologis yang akan dijadikan sebagai sumber daya ekonomis, sosial budaya untuk mensejahterakan manusia. Dan yang selanjutnya yaitu tentang industri peternakan. Industri peternakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang jadi atau barang setengah jadi secara massal, baik itu tentang pemeliharaan ternak, tentang produksinya dan lain sebagainya dengan bantuan teknologi.
Baiklah, hewan ternak sebagai sumber ekonomi di sini digolongkan menjadi 6. Yang pertama yaitu sebagai budidaya atau pembibitan. Contohnya seperti keempat jenis hewan ternak yang tadi, seperti hewan peliharaan tadi, hewan ternak, binatang buas, dan sejenis ikan-ikan tadi. Yang nantinya bibit atau anaknya tersebut akan dijual untuk dikembangkan oleh orang lain. Kedua yaitu tentang produksi pakan. Kita juga bisa menjual pakan yaitu seperti contohnya hijauan, konsentrat, premix. Ketiga, pengelolaan dan pengolahan hasil ternak seperti kulit, seperti daging, seperti susu, seperti telur, membuka usaha kuliner, dan bahkan kotorannya pun bisa kita jual untuk diproduksi orang sebagai pupuk. Yang keempat yaitu tentang alat dan sarana peternakan, yang mencakup alat dan sarana peternakan di sini seperti contohnya kandang serta sarana-sarana di dalam kandang, seperti tempat makannya, seperti tempat minumnya, dan lain-lain. Yang kelima yaitu tentang perdagangan. Perdagangan di sini bisa kita perdagangan ternak tersebut, bisa produknya, bisa alat dan sarananya. Dan yang keenam yaitu tentang jasa. Jasa yang tergolong di sini misalnya seperti pendidikan, pengolahan, dan pemasaran. Itu adalah bidang ekonomi. Mari kita tinjau pada ternak sebagai di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya, terkait dengan adat dan agama, kita sering menggunakan ternak sebagai sumber korban. Dan juga sering juga digunakan sebagai sembahan oleh orang-orang lain, seperti itu sebagai tunggangan. Peningkatan produksi ternak tersebut sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Ternak tersebut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat karena dipelihara oleh masyarakat sebagai hobi, sebagai kesenangan, sebagai teman, dan bahkan sebagai penjaga rumahnya. Baiklah, selanjutnya adalah keragaman usaha ternak terkait pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau pada bidang ekonomi, misalnya kita bisa mendirikan rumah potong, rumah ayam potong, ayam petelur, sapi potong, sapi perah, yang sapi perah ini misalnya kayak menghasilkan susu. Kemudian usaha ternak ini pada bagian sosial, kita bisa membuka tempat seperti kebun binatang, yaitu dengan tujuan untuk memelihara hewan ternak tersebut dari kepunahan, serta serta kebun binatang tersebut bisa dijadikan sebagai tempat wisata yang nantinya akan dikunjungi oleh banyak orang. Dan usahanya pada bidang budaya, yaitu misalnya kita mendirikan usaha ternak itu misalnya seperti ternak kambing, ternak sapi, yang nantinya kita jual untuk kegiatan korban. Dan yang terakhir yaitu tentang ternak sebagai profesi untuk mensejahterakan lulusan peternakan. Bidang peternakan ini telah menjanjikan profesi yang sangat bagus bagi lulusan peternakan, yaitu dengan syarat orang yang lulus di bidang peternakan ini mempunyai skill yang baik yang mampu bersaing dengan para peternak di luar sana. Bidang peternakan ini akan terus dibutuhkan oleh manusia meskipun zaman secanggih apapun, karena secanggih apapun zaman, manusia tidak akan memakan teknologi, manusia akan terus memakan pangan seperti contohnya hasil ternak. Jadi, peran peternak di sini sangat besar di masa mendatang, apalagi untuk menghadapi krisis tentang kelangkaan daging, kelangkaan pokoknya hasil ternak tersebut. Baiklah, cuman sekian yang bisa Uti sampaikan. Apakah Mak sudah mengerti? Baiklah, cuman sekian yang dapat Uti sampaikan. Kalau ada kesalahan Uti mohon maaf. Uti akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.